itu bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Bima tadhiqu an kitabatihi butulul awraq, yang mana seandainya semua kertas disiapkan, semua tinta dituliskan, sampai kiamat habis kertasnya, habis tintanya, belum habis cerita tentang Nabi Muhammad. Masya Allah. Jangankan ulun, Habib Jindan yang suruh datang ke sini, Habib Umar datang ke sini, Gus Baha datang ke sini, siapapun suruh datang ke sini untuk menceritakan Nabi Muhammad. Kada boleh sama sampai kiamat, kada bakal tuntun kisah Nabi Muhammad. Jadi malam ini, siang ini, ulun hanya ingin ceritakan sedikit tentang fisik Nabi kita, sedikit banyak supaya kita kawa membayangkan. Dengan membayangkan, mudah-mudahan kita kawa bermimpi. Amin. Lebih bagus mengidolakan Nabi Muhammad daripada mengidolakan orang Korea. Orang Korea itu kada mau memberi syafaat. Astagfirullah. Nah, itu menghibaki memori HP mana deh? Dengarkan baik-baik. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad ini laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Ujar Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah, ujar Sayyidina Ali, melihat orang yang seperti Nabi sebelum atau sesudah beliau. Tidak ada orang yang sama seperti Nabi Muhammad. Coba perhatikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi itu kada jangkung, kada juga rendah. Bayangkan, Nabi tidak jangkung, tidak rendah. Dan hidung Nabi itu mancung, tetapi kada bengkok. Paham bengkok lah? Nyari dia orang tuh hidungnya mancung bengkok. Nabi itu mancung lurus. Dan Nabi Muhammad itu rambut beliau itu yadribu mankibai. Apabila rambut Nabi terurai, maka rambut Nabi itu menyentuh cuping telinga dan terkadang bisa mencapai pundak. Rambut Nabi itu hitam pekat. Mata Nabi yang hitam pekat, dan janggut Nabi lebat. Terkadang beliau beri pacar berwarna merah. Itu Nabi kita Muhammad. Dan rambut Nabi laisa bis-sabad wala bil ja'bil qatid. Dengarkan ibu-ibu, Nabi Muhammad itu nih rambut sidin itu kada keribu. Kada keribu lah, keribu, paham keribu lah? Keribu itu kayak apa? Keribu buru-buruan lah, buru-buru. Pokoknya keribu, rambut tuh jakanya kutu masuk sasar. Keribu. Suruh itu patah tuh, panggil suruh ya. Keribu. Nabi itu tidak keribu. Wala bisabat, tapi kan juga lurus repek. Tidak lurus, tidak keribu, tetapi rambut Nabi itu bergelombang. Agak ini ikal-ikal mayang aja, ikal mayang. Dan Nabi Muhammad itu terkadang di bahu beliau terlihat bekas minyak, karena Nabi itu berminyak rambut. Rapi Nabi kita Muhammad itu. Ini kada keribu, kada lur. Amun keribu itu kayak siapa? Kayak Ahmad Albar. Tapi Ahmad Albar itu keturunan Nabi lah. Ahmad Albar itu cucu Nabi dari bangsa Albar. Albar ini kampungnya di perkampungan Dauan. Inya banyak juga biar artis-artis itu cucu Nabi. Hati-hati juga kita. Siapa lagi? Muhsin Al-Attas. Kalau itu jelas ya lah, Abraham ini kita Al-Attas. Muhsin Al-Attas. Lakinya siapa? Lakinya Titik Sandora. Itu Habib tuh bangsa Al-Attas. Banyak. Kalau yang ingat Bahari, zamannya di Sirat Nasari itu ada namanya Dr. Gigi Fadli. Dr. Gigi itu bin Yahya dari Tenggarong. Dr. Gigi Fadli itu.
Termasuk kalau pian ingat ada lagu apa sih? Nang buah si malakama kagare nang baju gogor. So, Ramai Pama tuh ngaran Sidin Habib Muhammad Al-Aidrus. Habib itu Habib. Banyak Habib yang kita kada tahu. Adi bin Slamet. Bin Slametnya itu nama beliau tuh Ahmad bin Syekh Albar. Keluarga bin Slamet itu keluarga Albarnya menyebut bin Slamet itu karena mengumpati ada bahari artis Hollywood itu disebut bin awalnya, tetapi namanya Ahmad bin Syekh Albar, bin Slametnya. Berarti Adi bin Slamet itu anaknya. Itu sadah. Termasuk Jamal Mirdad itu namanya Jamal bin Amir Al-Haddad. Banyak habaib kadang-kadang kita mendengar banyak. Kalau pian pernah nonton berita di mana di TV One kan? Ada di TV One tuh pembawa berita namanya Rahma Sarita. Itu bangsanya Al-Jufri. Siapa lagi namanya Wanda Hamidah kan? Wanda Hamidah itu bin Syekh Abu Bakar. Nah, siapa nang dia nang di Pasir Blengkok? Andi Soraya itu Asgab. Dari Asgab Pasir Blengkok. Banyak terkadang syarifah atau habaib yang kita kada tahu ternyata mereka keluarga Nabi Muhammad. Jadi hati-hati juga kita. Nah, Dorce Gamalama tahu lah. Itu lain Habib lah. Itu lain. Habib lain syarifah makin nyai. Bina tegang mana berada Muhammad. Jadi sudah dari Ahmad Albar, rambut Sidin keribo. Memang cucu Nabi. Coba yang lihat para habaib, para syarifah itu bagus-bagusnya rupa. Nah, kayak apa datunya? Nabi Muhammad itu berkulit putih kemerah-merahan. Kayak istri beliau, Sayyidah Aisyah. Makanya Aisyah itu disebut Humaira. Humaira itu kan kalimat ahmar artinya merah. Humaira adalah perempuan yang berkulit putih kemerah-merahan. Inya orang tuh gurui bilanya bungas, bilanya cantik. Inya putihnya tuh putih kemerah-merahan. Kadang kena matahari sedikit orang habang pipinya. Pipinya kemerah-merahan itu artinya cantik. Bila ada perempuan diberi nama Humaira, itu artinya perempuan yang cantik, yang berkulit putih kemerah-merahan. Itu Humaira. Jadi itu bini Nabi itu pipi Sidin habang kemerah-merahan. Namun kitanya gue kemerah-merahan juga, cuma kebanyakan pakai sabun RDL bahari. Sabun RDL kan bahari berhibat begisang di pipi. Nah ini Nabi kita habis itu sedikit. Wa ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu dada Sidin bidang. Dan Nabi idal tafata iltafata bi jami' ibadati sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini gue apabila dipanggil orang, Nabi itu kada bisa menoleh dengan muka. Ya Rasulullah, apa kabar pian? Lalu Nabi jawab, baik, alhamdulillah, kada bisa begitu. Nabi tidak akan jawab perkataan orang terkecuali beliau menghadapkan seluruh tubuh ke orang itu. Ulun dulu gue pernah pertama kali berangkat ke Hadramut. Waktu pertama kali berangkat ke Hadramut, itu ada titipan salam dari almarhum Habib Mustafa, abahnya Habib Ghalib, Habib Mustafa bin Segaf Al-Aidrus. Waktu itu Sidin berkata, Ahmad Jadi Sidin, kalau kamu pergi ke Hadramaut, sampaikan salam saya dengan Habib Umar. Nangaran kita kada beradab nih boy. Begitu Habib Umar lewat, pertama kali orang sampai ke Hadramaut di Masyhad waktu itu, beliau lewat. Ini manusia padat, manusia ini mengolah pagar betis. Umpama ini pagar betis, ulun di belakang. Habib lewat di depan, cepat beliau jalan laju. Begitu Habib lewat, langsung ulun meninggikan suara. Ulun katakan, Assalamualaikum Habib, ada salam dari Habib Mustafa Al-Aidrus Banjarmasin. Ulun katakan begitu. Beliau ini padahal sedang berjalan cepat, tiba-tiba mendengar ulun bepender, Sidin, nih ulun duduk di sini, Sidin sudah lewat. Begitu mendengar ulun mengatakan, Bib, ada salam dari Habib Mustafa, beliau langsung berhenti. Beliau langsung berbalik, lalu beliau senyum,
lalu mengucapkan alaika wa alaihissalam. Baru Sidin rasanya ulun baik nang kayak ada berjajak di tanah lagi rasanya. Melihat apa dah kayak kita ini nah, jangan Sidin berbalik alaika wa alaihissalam cukup aja. Tapi orang seperti beliau dengan kemuliaannya sudi aja berhenti membalikkan badan, lalu kemudian menjawab salam, tetapi tidak lupa diawali dengan senyuman. Maaf ya, luluh hati rasanya goreng nangka itu Nabi kita Muhammad. Dan ini jam berapa sudah? Ini maghrib jam 6.15 ya Allah. Sedikit lagi lah. Nabi Muhammad ini apabila berjalan lah, Nabi itu buai bila sholat sholat fil laili hatta tariba qadamah. Nabi itu sholat sampai batis sidin bangkak. Nabi sholat sampai betis beliau bengkak. Masya Allah. Sholat sampai bengkak. Kita pernah lah sampai bengkak? Enggak. Amun bangkak juga paling asam urat. Mun asam urat itu kada sembahyang yang sudah bangkak berdahulu. Ini Nabi dari kaki beliau di normal sampai bengkak. Allah. Karena kuat ibadat, dan tidak ada manusia yang ibadahnya lebih kuat daripada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih kuat puasa dibanding Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih banyak membaca Quran lebih dari Nabi Muhammad. Tetapi tidak ada satupun Allah memuji Nabi melalui ibadat. Padahal Nabi itu kuat ibadat, tapi Allah tidak memuji Nabi karena kuat ibadat. Justru yang Allah puji adalah indahnya akhlak Nabi kita Muhammad. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi, coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, Nabi Muhammad itu ujar bini Sidin Sayyidah Aisyah, itu pernah dapur Nabi sebulan, 2 bulan kada pernah menyala. Dapur Nabi itu kada menyala 2 bulan. Amun kita kada menyala, cuma tiap hari ke warung. Nabi dasar kada menyala artinya kada ada yang dimakan. 2 bulan Nabi hanya memakan kurma dan air putih. Itu pun kalau ada kurma. Masya Allah. Pernah selama 3 hari berturut-turut Nabi itu kada makan. Pernah suatu hari orang berkumpul di hadapan masjid Nabi. Para sahabat berkumpulan malam. Ujar Nabi, kenapa kalian berkumpul di sini? Ujar mereka, ya Rasulullah, kami ini bila di rumah kelaparan. Maka kami berkumpul di sini supaya kalian ingat lagi bahwa kami lapar. Pakai sahan. Ujar Nabi, seberapa lapar kalian? Lalu mereka katakan, coba biar lihat. Lalu mereka angkat baju. Rupanya buai di perut mereka ini, sahabat ini mengikat batu. Ada satu batu diikat pakai tali untuk menahan parut supaya tidak kembung. Kada makan, kelaparan. Masing-masing sahabat sebuting batu berganjal. Lalu Nabi tersenyum. Lalu Nabi mengangkat baju Sidin. Sekalinya 2 biji batu berganjal di parut Nabi Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi meskipun dapur kada menyala berbulan-bulan, meskipun 3 hari Nabi itu kada makan, tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Nabi Muhammad. Suatu hari ada seseorang datang ke rumah Nabi, mengetok, tok tok tok, dibuka Nabi. Ujarnya, ya Rasulullah, tolongi ulun kelaparan belum makan, adakah makanan di rumah dia? Ujar Nabi, mohon maaf, di rumahku ujar Nabi kada ada juga makanan. Sudahkah selesai sampai di situ? Kada. Lalu Nabi berucap, ujar Nabi begini saja, ikam jar Nabi tulak ke pasar, cari kebutuhan ikam dan sampaikan bahwa Muhammad yang akan bayar apabila ada rezekinya. Masya Allah. Ikam ambil Nabi barang ikam karena aku yang bayarnya. Padahal Nabi seorang belum makan. Masya Allah. Jadi kita kada heran apabila watak dan sifat itu menular kepada anak cucu sendiri. Coba lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan ibu kita Sayyidah Fatimah. Mereka berdua ini kada makan. Beberapa hari tiba-tiba diberi orang roti. Ada
sepotong roti lalu hendak dimakan oleh Sayyidina Ali dan Fatimah. Tiba-tiba datang orang miskin, lalu diambil sepertiga, dijulung lawan orang miskin, tinggal 2/3. Lalu mereka hendak makan, datang lagi anak yatim, tok tok tok, ulun yatim belum ada makan, julung pulang sepertiga, 2/3 sudah habis, tinggal sepertiga aja lagi berdua. Begitu hendak makan, datang lagi orang yang dulu ditawan ketika perang. Wahai menantu Nabi, wahai anak Nabi, kami kelaparan, tulungi kami. Akhirnya yang sepertiga itu dijulung dan mereka kada makan. Kejadian ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman ala hubbih. Mereka butuh padahal dengan makanan itu, tapi rela mengutamakan umat Nabi yang lain. Masya Allah. Yang membuat mereka melakukan itu, lihat, digambarkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri kalian makan ini semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku tidak harapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan terima kasih kepada kalian. Ini cucu Nabi, anak Nabi. Ada lagi cucu Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah satu-satunya anak Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di Karbala. Masya Allah. Dari sekian banyak anak Sayyidina Husain, ada Ali Al-Akbar, ada Ali yang besar, ada Ali Al-Asghar. Itu pian ketika pertempuran Karbala itu saking kadang emosi kita tak ketika itu. Sanggupnya mereka mengatakan bahwa Husain itu telah kafir dari agama datunya. Dan di zaman-zaman ini banyak orang yang mewarisi pemikiran begitu. Astagfirullah. Itu namanya nasibi nawasib, orang yang di dalam hatinya tertanam kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ini orang kada bakal selamat. Kada bakal selamat. Jadi di Karbala, biar bayangkan, jadi Sayyidina Husain itu boleh dipandahkan telah kafir. Yang ikut Sayyidina Husain, termasuk di dalamnya ada beberapa cucu Sayyidina Hasan. Bahkan ada anak Sayyidina Hasan. Ada beberapa keluarga Sayyidina Hasan yang terbunuh di Karbala. Ini Sayyidina Husain, beliau ini dihalang dari sungai. Ini Sidin, di situ sungai, di tengah musuh. Maksud Sayyidina Husain, biarkan keluarga Nabi ini meminum, mereka kehausan. Di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, mereka kehausan, dikepung musuh. Lalu ujar mereka kada, saking kerasnya hati mereka. Apa yang terjadi, Bu? Sayyidina Husain itu punya anak 3 namanya Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Awsat, Ali Al-Asghar. Yang selamat ini yang pertengahan, yang tua meninggal di Karbala. Yang kecil itu masih bayi, digendong bayi menyusu. Lalu oleh Sayyidina Husain, bayi ini diangkat setinggi-tingginya, diperlihatkan kepada musuh-musuh. Ini nah cucu Nabi, ini nah darah Nabi. Kalau aku jar sini dan semua keluargaku kalian anggap salah, oke jar Sayyidina Husain. Cuma pertanyaanku, bayi ini apa salahnya? Bayi ini apa salahnya? Belum tuntung Sidin Pepandir ada panah yang melesat mengenai bayi ini. Dan darah itu tertumpah ke muka Sayyidina Husain. Coba biar bayangkan, daripada dahsyatnya peristiwa Karbala itu baru Sayyidina Husain itu menggendong bayi tadi masuk ke dalam kemah, baru beliau dan semua keluarga Nabi itu mengangkat pedang. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu-satunya anak Sayyidina Husain yang selamat, yang laki-laki. Jadi semua keluarga Husain kembali ke situ, ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau ini biar bukan tidak ikut bertempur, tetapi beliau diselamat karena waktu itu beliau sakit. Itu kita sudah hendak dibunuh kalau bukan Sayyidah Zainab yang melindungi, Zainab bin Ali.
Santri anak-anakku sekalian, kalau kalian bisa, kalian minta uang dengan orang tua kalian, beli buku yang berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalian hafalkan Quran, tapi terkadang ketika kalian butuh istirahat, kalian baca sejarah Nabi Muhammad. Ulun jujur ya, paling senang hati bila melihat anak-anak ini kadang terpisah pulpen dengan buku. Memang harusnya pelajar itu seperti ini. Aib memalukan seorang pelajar bila kemana-mana kadang bawa pulpen. Karena berapa banyak ilmu yang didengar itu catat. Dan kalian pelajari sejarah tentang keluarga Nabi Muhammad. Cari sirah Nabi, apapun jenisnya, baca. Dan banyak-banyak kalian membaca. Saat ini banyak-banyak membaca. Karena kalian dibutuhkan menjadi orang yang berwawasan luas. Berwawasan luas. Di Al-Quran diceritakan secara ijmal, secara umum. Maka cari rincian cerita-cerita itu. Jadi anak-anak selain menghafal, rajin-rajin membaca. Dan jangan buang waktu kalian terkecuali membaca. Entah membaca Quran, entah membaca hadis, entah membaca fikih. Dan jangan berhenti membaca kecuali mata kalian buta atau kalian mati. Selain dari itu yang berhenti membaca, dengar inilah, jangan berhenti membaca. Insyaallah. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi, beliau ini Bu, setiap malam itu sembahyang sunnah kadang kurang dari 1000 rakaat. Dan ketika meninggal, Sayyidina Ali Zainal cucu Nabi, itu bahu sidin ketika dimandikan itu hitam banget. Kenapa hitam? Karena ternyata bahu beliau itu legam karena setiap malam mengangkat gandum untuk dibagi-bagikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi bila melihat anak cucu Nabi itu pemurah, pian jangan heran, itu darah Nabi mengalir di diri mereka. Nabi Muhammad kada makan 3 hari. Nabi Muhammad dapur kada menyala 3 bulan, tapi sanggup menjamin orang. Coba biar perhatikan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dengan berkat keluarga Nabi Muhammad. Terakhir, ulun kalau hendak ceritakan ke Nabi, ulun katakan tadi bingung. Hendak menceritakan keluarga Nabi ini sampai mana sih? Cuma nih anak-anak, kalian pondokan kalau di asrama lah. Cuma kada wani mencampuri kurikulum lah. Tetapi kita berbisa-bisa. Kan kada selamanya waktu kita buka Quran kan? Karena ada waktu bersantai kan? Carilah buku agama, berkumpulan kekawalan, karena saling membaca, karena seikung membaca, bergantian. Dan ingat, bila membaca buku itu bersama pulpen atau stabilo. Bila penting coret, bila penting coret. Jadi kemudian hari kita mengulang, tinggal membaca yang kita coret aja lagi. Kalian dengarlah, dulu ada seorang ulama namanya Abu Hatim. Abu Hatim ini beliau makan itu orangnya asik membaca, dan beliau disuruh makan tidak akan mau makan. Sekali lagi kami ulang, beliau asik membaca, lalu disuruh keluarganya makan, ayo makan. Beliau kada mau makan kecuali ada satu murid yang membacakan kitab menyaring supaya sidin mendengar sambil makan. Dan bahkan antiknya ulun baca dalam manaqib itu, Imam Abu Hatim itu masuk WC, beliau kada akan masuk ke WC sebelum ada murid yang membaca kitab menyaring di luar sembari sidin mendengar dari dalam WC. Kada mau membuang-buang waktu dengan ini. Coba. Nah ini yang kita kehendaki, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Nah jadi kalau kita berbicara tentang Nabi yang terakhir, karena kita katakan tadi kita bicara tentang akhlak Nabi kan, kita bicara tentang akhlak Nabi. Di dalam hadis Nabi bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatus sa'ibil qa'im. Cil. Nabi berkisah. Ujar Nabi Bahari ada orang malamnya kada suah tahajud, kada suah berwitir. Imbah Isa guring subuh hanya bangun, kada pernah tahajud. Tapi Nabi berkata apa? Nabi berjanji
Allah akan berikan dia pahala seperti orang yang menghidupkan malam semalaman lawan ibadah. Masya Allah. Tapi akan sembahyang malam, isanya guring, subuhnya bangun, tidak tahajud, tidak berwitir, tapi dijamin pahalanya seperti orang yang semalaman ibadah. Dua, dia tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak puasa 6 hari bulan Syawal, tidak Asyura, tidak Arafah, tapi Nabi berjanji dia akan dapatkan pahala seperti orang yang puasa sunnah setiap hari. Masya Allah. Kok bisa? Ini puasanya Ramadan saja, sholatnya yang fardu saja, sunat kada pernah, tapi pahalanya kayak orang semalaman sembahyang, kayak orang seharian puasa. Apa sebabnya, Bu? Ternyata ujar Nabi, sebab yang menjadikan dia mendapatkan pahala seperti itu karena ketika dia bergaul dengan sesama manusia, dia bergaul dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Akhlaknya bagus dengan orang, muntungnya kan sembarangan. Nah, ada juga cilai bahari Nabi pakai sah. Ada sahabat bertakun lawan Nabi. Ujar sahabat, ya Rasulullah, di situ ada acil. Di situ ada acil. Tapi jauh lah. Acil ini sembahyang rajin. Dengarkan baik-baik. Sembahyang rajin, puasa rajin, tapi muntungnya sembarangan. Astagfirullah. Bilanya bapandir sakit hati orang. Astagfirullah. Bilanya bapandir terbuka aib orang. Bilanya bapandir memfitnah, mencaci, meremehkan orang. Astagfirullah. Padahal sembahyangnya rajin, puasanya rajin, Masya Allah. cuma muntungnya kada berem. Astagfirullah. Astagfirullah. Kadang-kadang muntungnya berdiam, cuma jarinya ketik terus nah. Itu ujar bahwa sami mawon podoe. Lalu kayak apa bebinian nangga itu? Beribadat rajin tapi muntung sembarangan. Bila bepandir tetangga sakit hati, bila bepandir orang sakit hati. Nabi menjawab simpel aja. Ujar Nabi, bebinian itu di neraka titik. Astagfirullah. Di neraka titik. Mudahan kita masuk surga berada. Maka yang terakhir, bila pian hendak bersama Nabi, mudahan dengan berkat hari ini berkumpul cucu sidin, mudahan kita berkumpul lawan Nabi. Cuma satu lagi, bila pian hendak para lawan Nabi, ujar Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang, catat anak-anakku sekalian, orang yang paling dekat dengan aku nanti kedudukannya di hari kiamat. Sekali lagi kami ulang, orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat, ujar Nabi, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jadi siapa yang paling bagus akhlak, itulah yang orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Bebinian baik-baik akhlak lawan laki, lelakian baik-baik akhlak lawan bini. Setiap orang berakhlak dengan saudaranya. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Ulun sebenarnya ingin berpanjang lebar. Ulun ingin sebenarnya menceritakan kepian tentang keluarga Nabi. Kenapa? Karena kita ini penting untuk tahu keluarga Nabi. Kadang-kadang maaf, orang tanya kita anak Nabi berapa, kadang kita kada tahu ada berapa. Ditanya orang siapa aja, kadang kita bingung. Sayyidina Husain Radhiyallahu anhu. apanya Nabi? Nama bini Sidin siapa? Nama bini Sayyidina Husain siapa? Hah? Ayo. Ini keluarga Nabi. Si Aurel, siapa si Aurel? Aurel itu anak siapa? Anak-anak. Nama lakinya siapa? Kan tahu apa lo? Karena gurunya mun kawani majelis ini tentukan biar berganti-ganti gurunya. Karena Habib, karena Syarifah nang isi tetap. Tapi kalau perlu anda satu kitab bertetap. Karena bila kada karena terapis. Ulun hari ini bahas syukur, karena minggu depan boleh jadi penceramah syukur belum dibahas. Karena minggu depannya
syukur pulang. Coba Anda sini sebutin kitab, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Latin, yang khusus membicarakan manakib keluarga Nabi. Siapa bini Nabi, siapa aja, kayak apa jalan ceritanya. Anak Nabi siapa aja, kayak apa jalan ceritanya. Cucu Nabi siapa aja, kayak apa jalan ceritanya. Karena semua ulama-ulama besar itu kada lepas dari keluarga Nabi. Pian pernah dengar ada namanya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah. Nafisah ini keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani, keluarga Sayyidina Hasan. Tapi laki beliau dari keluarga Sayyidina Husain. Nafisah ini kuburnya di Mesir. Mudah-mudahan kita kawa ziarah ke sana. Sayyidah Nafisah ini di Mesir. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu manja dengan Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu sakit parut sedikit aja, sakit parut dikit aja, itu ba'adu meminta doa lawan Sayyidah Nafisah. Dan beliau berwasiat, apabila aku mati, jangan sampai mayatku dikubur terkecuali disembahyangkan oleh Sayyidah Nafisah. Ini keluarga Nabi. Jadi hal-hal seperti itu kami minta, tolong hal-hal seperti ini diperhatikan. Kalau kada, kita bakal kehilangan sejarah keluarga Nabi. Astagfirullah. Karena orang akan catat sembarangan tentang sejarah keluarga Nabi. Jadi pelajari baik-baik sejarah itu. Ini Kalimantan Timur. Lah, karena Kalimantan Timur ini kita Islam banyak. Di antara yang memasukkan Islam di Kalimantan Timur ini adalah keluarga Nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dulu ada 3 datu datang dari Sumatera menuju Sulawesi. Lalu 2 orang dari datu dari kerajaan Tallo itu datang ke Kalimantan Timur berdakwah ke kerajaan Kutai. Namanya Datuk Ribandang dengan Datuk Ritiro. Lalu Datuk yang satu bulik ke Sulawesi. Tertinggal Datuk Ribandang berdakwah di Kutai sini, mengislamkan raja-raja dan masyarakat sampai meninggal di Kutai Timur, di Kutai ini. Dan hari ini kita kenal Habib itu dengan sebutan Habib Tunggang Parangan. Masya Allah. Itu yang pertama kali membawa Islam ke Kalimantan, salah satunya. Masya Allah. Banyak kalau kita berbicara tentang keluarga Nabi, dari semua, apakah itu Al-Husaini, apakah itu Al-Hasani, kita kada bisa lepas dari jasa mereka. Makanya anak-anakku sekalian, selain kalian pelajari Al-Quran, kalian pelajari tentang keluarga Nabi. Karena Quran dengan keluarga Nabi itu kada berpisah. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, taraktu fikumus tsaqalain, aku tinggalkan kamu 2 hal. Yang pertama, kitabullah hablum mamdudun minas sama. Yang pertama, kalian ditinggali Al-Quran, yang saat ini kalian pegang, yang kalian hafalkan. Itu tali yang Allah bentangkan dari langit. Yang kedua, itrati ahli baiti, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Quran dan keluarga Nabi itu kada akan berpisah sampai kiamat, sampai mereka bertemu Nabi kelak di telaga Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, kalau kalian mempelajari Quran, ya Quran yang kalian pegang itu namanya Al-Quranus Somit, Quran yang tidak bicara. Kalau kalian sekarang sedang sibuk mempelajari Quran yang tidak bicara, maka sibukkan juga waktu kalian untuk mempelajari sosok Quran yang berjalan. Siapa? Sayyidina Muhammad. Nabi itu Quran berjalan, Nabi itu Quran berjalan. Makanya Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Nabi Muhammad itu akhlak sini bagaimana? Dijawab oleh Aisyah, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran sedemikian. Maka pelajari tentang Nabi, pelajari tentang keluarga Nabi. Mudahan kita mendapat rahmat Allah. Mudahan Allah mengampuni dosa kita beradaan. Allah tutup aib dan kekurangan kita. Dan kita doakan seluruh keluarga besar Habib Lukman Al-Hasani dan keluarga besar Syarifah Farida Al-Hasni. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Habib Umar sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarga Nabi dimanapun berada, mudahan dalam lindungan Allah. Dan para anak-anakku di sini sekalian yang sedang menghafalkan Al-Quran, kami pribadi tolong doakan kami. Kepada anak-anakku yang menghafal Quran, doakan kami, mudahan dosa kami diampuni Allah. Doakan kami, mudahan Allah berkenan menjadikan kami orang-orang yang soleh. Dan juga doakan kami, mudah-mudahan Allah menjadikan kami kelak di hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kalian semua kelak di hari kiamat, kalianlah yang akan memasangkan mahkota kepada orang-orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian yang akan memberikan syafaat kepada keluarga kalian. Dan mudah-mudahan
kalian semua yang hadir saat ini, mudah-mudahan segala hajat kalian dikabulkan oleh Allah. Yang mana orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang mana orang tuanya telah mendahului mereka, mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang mungkin ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Sekali lagi ulun mohon maaf kalau terlalu panjang berbicara di depan sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sallallahu wa sallam ala afiyatan wa lil wal mu'min المسلمين والمسلمات الحاضرين والغائبين اجعلنا وذريتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
kah?